Ini poin-poin pentingnya adalah kesalahan yang benar-benar tidak saya lakukan lagi. Saya hindari yang namanya bintang 1, 2, 3, 4 karena memang pahit kalau udah ada keterangan jelek. Terus jam on beat kita juga harus stabil. Kenapa saya harus stabil? Ya karena kita mengikuti orang kantor, prinsipnya seperti itu. Nah, apakah ngalong cukup atau pas buat terapi? Menurut pribadi saya sendiri itu enggak. Karena apa? Kalau kita ngalong ibaratnya terapi, tapi ngalong dari jam berapa? Misalkan jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau malam kita on beat itu kan diibaratkan ngalong terapi akun, memang gacor. Tapi apa, kalau kita on beat pagi itu nggak bakalan gacor, jadi penonton doang karena histori kita itu malam. Itu salah satunya. Oke teman-teman, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, saya ngebeatnya itu istirahat atau offbeat, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di orderan kemarin itu saya ngebeat sampai ke Bekasi. Ya memang sih nggak sampai yang namanya 15 trip, tapi alhamdulillah harganya campuran, makanya karena sudah nutup saya jam 3 sore sudah offbeat. Kenapa saya hari ini libur? Karena ya kita butuh istirahat gitu kan. Terus yang kedua kita juga yang namanya motor juga butuh istirahat juga. Nah, di video kali ini saya akan sharing di mana kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dan untuk sekarang ini sudah tidak saya lakukan lagi. Karena apa? Itu membuat fatal akun saya sendiri. Kita sharing bareng-bareng ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman semua yang menonton video saya ini banyak yang beranggapan, wah, lu nggak pernah bikin konten atau jarang bikin konten, berarti anyep ya kena rolling. Ya kadang saya cuma senyum gitu, bukan berarti saya nggak mau bikin konten lagi, tapi kita ada waktunya buat istirahat. Nah, karena kita kalau buat konten ibaratnya nggak sesuai target penonton, saya pengen tiap bikin video yang nonton ribuan bahkan lebih gitu kan. Tapi kalau hasilnya sedikit ya kita kadang down juga gitu, udah ngabisin kotak banyak. Nah, di sini saya akan sharing kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dan tidak saya lakukan lagi. Apa kesalahannya? Tapi sebelum itu, teman-teman bisa lihat sendiri di area Cikarang memang banyak driver ya. Banyak juga yang gacor, banyak juga yang anyep. Tapi dari sekian driver, bahkan puluhan yang saya pantau, ada salah satu driver yang akunnya benar-benar luar biasa gacornya. Bahkan dia bilang itu nggak pernah anyep. Memang saya sangat kaget. Akun kok nggak pernah kena rolling gitu kan. Nah jadi gini, biarpun dia sering libur, kalau pulang kampung terus kesini lagi on beat itu tetap stabil. Biarpun udah libur 1 minggu, 2 minggu, bahkan berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan kalau ada acara di kampung. Kebetulan teman-teman saya ini yang ngebeat di Cikarang itu sudah pada keluarga, makanya kita kalau sharing-sharing bareng itu nggak cuma lewat WA, tapi ketemu langsung, bro lagi santai nggak gitu. Kadang saya nyamperin ke basecamp dia, nyamperin. Nah jadi gini, ketika akunnya itu bener-bener lagi ngedown, teman saya itu bilang, bro yang penting itu berani melipir, itu doang sistem Gojek. Kalau kita hanya diam di tempat atau hanya fokus di kontrakan atau perumahan doang, misalkan kita tinggal di kontrakan, kita on beat di kontrakan saja, itu terbilang atau terbaca driver malas. Mohon maaf, itu yang saya dengar dari rekan-rekan saya yang akunnya masih stabil. Makanya mungkin juga saya awalnya heran, dan saya juga berpikir, bro lu belum kena rolling makanya lu gacor dan ngomong apa aja enak. Bro bilang ke saya kayak gini, bro akun Gojek bisa dibilang kena rolling itu yang percaya, tapi kalau kita sudah tahu triknya ya kita lancar. Makanya itu yang membuat saya semangat dan terinspirasi. Ketika akun saya ngedown, saya harus kemana, ketika jam segini saya harus kemana. Nah, saya akan membahas ya beberapa kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang pertama, saya pernah dapat yang namanya bintang 1, 2, 3, 4 dan ada keterangan jelek. Efeknya apa? Saya juga kena delay, pendapatan juga nggak stabil. Ibaratnya biasanya dapat misalkan 200, kok sekarang cuma 120-an. Nah saya cek di bintang kok ngedown. Itu kalau menurut saya pribadi ya ngaruh sekali. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang nyortir di daerah lain, tapi tidak berlaku untuk di area Cikarang. Makanya di area Cikarang ini driver yang menjaga performa, pelayanan dan rating itu yang diprioritaskan. Makanya saya juga terinspirasi dan mengikuti cara beliau gitu. Nah,
Itu salah satunya ya, kesalahan yang nggak pernah saya lakukan lagi. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, alhamdulillah masih stabil di bintang 5. Terus yang kedua, ini saya jam on-beat kenapa harus stabil, karena kita mengikuti jam-jam sibuk. Pagi itu banyak orang kantor berangkat, anak sekolah berangkat, intinya segala aktivitas itu banyak yang keluar. Itu kalau pagi itu jam-jam normalnya kan dari jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah jam 8 ke atas itu udah ada waktunya sendiri, intinya nggak ramai seperti pagi. Itu kalau akun Goret ya. Terus kalau food ramainya itu sekitar jam 10 ke atas sampai jam 1. Tapi kalau food pagi ada, tapi jarang karena kebanyakan itu orderannya Goret ataupun penumpang. Nah, itu poin-poinnya. Terus kesalahan lagi yang tidak saya lakukan di sekarang ini, yaitu ketika orderannya masih sepi atau nggak pecah-pecah telur gitu kan, saya itu usahain buat melipir. Jadi memang dibilang tekor bensin, memang ya saya tekor ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita hanya ngandelin di satu tempat, kita terdeteksi nggak gerak, atau bisa dibilang mungkin kata teman saya itu driver sedikit malas. Itu buat pandangan saya sendiri juga sama ya. Bukan berarti mungkin teman-teman karena nggak mau melipir, karena mungkin beranggapan wah percuma melipir karena toh juga nggak dikasih. Tapi prinsip saya, kalau sudah nggak dikasih di tempat ini ya saya geser. Dan ketika saya main di stasiun nggak dikasih juga, mungkin memang akun kita lagi nggak dikasih di situ, biar akun kita itu melipir di tempat lain. Makanya saya kalau udah di tempat ini nggak dikasih ya saya geser. Tapi alhamdulillah ya, seberat-beratnya akun di sini, apalagi di Gojek, itu memang benar-benar pendapatan stabil, saya akui. Tapi kalau memang benar-benar zong seharian, itu kan perlu dipertanyakan. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, apa jadi pernah sih orderan dari pagi sampai siang itu zong? Dibilang zong sih enggak ya, tapi delay saya juga percaya gitu. Intinya ketika saya on beat jam 6 pagi sampai jam 7, bahkan jam 8 itu tidak pecah atau tidak dapat order. Nah, saya kaget, jam sibuk kok nggak masuk orderan. Ketika saya ngemail ke Gojek, sekitar jam 7 lebih saya ngemail, karena memang sudah 1 jam nunggu kok nggak dikasih, padahal itu jam sibuk. Nah, jawabannya apa ya teman-teman? Itu yang membuat saya kaget. Akun Anda itu belum on beat dari jam 6 sampai jam 7 lebih. Nah, itu yang dipertanyakan, kok bisa gitu, padahal saya udah on beat ya teman-teman, dari jam 6 sampai jam 8. Jam 7 lebih saya udah panik ya, biasa dapat sejam sekali paling lama, ini kok udah jam-jam sibuk kok nggak dikasih. Makanya saya bener-bener itu email, jawabannya seperti itu. Makanya saya langsung matikan HP, mode pesawat, lalu nyalakan lagi, barulah on beat seperti biasa ya, Vermuk. Alhamdulillah langsung dikasih ya, biarpun harganya kakak. Waktu itu memang pernah kejadian seperti itu. Makanya kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan itu tidak saya lakukan lagi. Nah, makanya saya pahit nggak pahit ya tetap on beat pagi sampai sore. Mau dapat orderan apa enggak ya tetap saya berani melipir. Memang sih membuat bensin itu terbuang banyak, tapi memang selama saya alami di Gojek ya, kalau kita nggak gerak ya kita nggak dikasih. Bahkan seharian kita tahu ada beberapa driver yang fokus di satu tempat itu nggak dapat orderan. Ada di Cikarang juga ada yang namanya dari pagi sampai siang itu nggak dikasih. Bahkan ada yang on beat itu dari siang sampai sore juga nggak dikasih, karena dia berdiam di satu tempat. Nah, buat teman-teman semua ingat ya, saya sih bukan maksud untuk menggurui, kita hanya sharing bareng-bareng. Karena pengalaman yang saya lakukan di sebelumnya itu tidak akan saya ulangi lagi, karena itu membuat akun pahit ke depannya. Apalagi saya udah fokus di Goret. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kita hanya sharing. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.